Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Krisna Yuda, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu permasalahan utama yang dihadapi pengelola pusat kebugaran atau gym, yaitu berhentinya anggota atau biasa disebut churn. Permasalahan ini berdampak langsung pada pendapatan usaha. Melalui pendekatan bisnis intelijen, saya berupaya mengubah data operasional yang selama ini hanya menjadi arsip, menjadi informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Pemaparan akan saya sampaikan secara ringkas dan terstruktur. Pada dataset yang digunakan, sekitar 1 dari 4 anggota berhenti memperpanjang keanggotaan atau membership. Kondisi ini dikenal sebagai churn dan dampaknya cukup besar terhadap biaya. Mengakuisisi anggota baru jauh lebih mahal dibanding mempertahankan anggota yang sudah ada. Hal yang menarik sebenarnya adalah data anggota gym merekam indikasi anggota yang mulai tidak aktif, sehingga informasi tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. Pada slide ini terlihat bahwa sekitar 26% anggota tidak memperpanjang keanggotaan atau 39 churn, 111 bertahan dari total 150 anggota. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi anggota yang berpotensi churn, memahami faktor penyebabnya, serta menentukan tindakan yang dapat dilakukan sebelum anggota benar-benar berhenti. Tujuan tersebut diuraikan menjadi beberapa fokus, mulai dari pengaruh frekuensi kunjungan hingga jenis keanggotaan dengan retensi tertinggi. Sasaran utamanya bukan sekedar memahami pola, melainkan dapat menindaklanjutinya. Kolom sebelah kanan menampilkan keputusan strategis yang menjadi tujuan analisis ini. Bagian ini menjelaskan alur kerja metodenya. Data operasional mentah diproses melalui 6 tahap berurutan hingga menghasilkan dashboard yang siap digunakan. Tahap pertama adalah integrasi data agar formatnya seragam. Kemudian disimpan dalam data warehouse, dibersihkan melalui ETL atau Extract, Transform, and Load. Dianalisis secara multidimensi melalui OLAP, Online Analytical Processing. Dirangkum menjadi laporan dan akhirnya disajikan dalam dashboard. Seluruh alur berjalan runtut tanpa ada tahap yang terlewati. 2 tahap yang ditandai warna oranye akan dibahas lebih mendalam pada bagian berikutnya. Sumber data yang digunakan terdiri dari 150 anggota dengan 15 atribut, meliputi profil anggota, jenis keanggotaan, catatan aktivitas, hingga status churn. Perlu disampaikan bahwa kondisi data awal masih jauh dari rapi. Terdapat 76 nilai kosong yang tersebar pada 6 kolom, mulai dari nama hingga jumlah kunjungan. Kekosongan inilah yang menjadi tantangan tersendiri pada tahap pembersihan data. Komponen pertama adalah ETL atau kepanjangannya adalah Extract, Transform, and Load, yang berperan membersihkan dan menyiapkan data. Pada tahap awal, data masih tidak teratur dengan 76 nilai kosong yang tersebar pada 6 kolom. ETL menyaring data, menormalkan format, mengubah status churn menjadi numerik, lalu mengelompokkan usia anggota. Hasilnya berupa data yang rapi dan siap diolah. Tanpa tahap ini, kualitas analisis akan menurun, karena data yang tidak valid menghasilkan kesimpulan yang tidak valid pula. Selanjutnya, komponen kedua adalah OLAP atau biasa disebut Online Analytical Processing. Jika ETL berfungsi membersihkan data, OLAP berfungsi menganalisisnya. Data yang sama ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu tingkat churn per kelompok usia, slice data berdasarkan jenis keanggotaan, pivot activity berdasarkan gender, hingga tren kunjungan.
Satu kubus data dapat menghasilkan beragam perspektif analisis. Dari tahap inilah temuan-temuan utama mulai terlihat. Pada bagian ini memuat temuan yang cukup mengejutkan. Anggota dengan kunjungan rendah, yaitu di bawah 8 kali per bulan, hampir seluruhnya berhenti atau tidak memperpanjang membership, dengan angka mencapai 91,9%. Sebaliknya, anggota yang rutin berkunjung, nyaris tidak ada yang berhenti. Temuan yang lebih menarik adalah intensitas latihan ternyata bukan faktor penentu. Anggota yang justru membakar kalori sedikit lebih banyak. Dengan demikian, faktor penentu utama bukanlah seberapa berat latihan, melainkan seberapa sering anggota berkunjung. Keanggotaan tahunan seperti monthly, quarterly, atau yearly, dan kelompok usia produktif juga terbukti memiliki loyalitas tertinggi. Usia 26-35 paling loyal. Kelompok usia 46-60 tahun berpotensi resiko churn. Proses pengerjaan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kualitas data yang rendah dengan banyak kolom mengharuskan untuk memutuskan data mana yang dihapus dan mana yang diisi. Merancang struktur warehouse dari satu file datar juga memerlukan pertimbangan cukup matang. Tantangan terbesar adalah kecenderungan mempercayai hipotesis awal. Namun data justru menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan lebih menentukan, sehingga di sini memilih mengikuti bukti bukan asumsi. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini masih bersifat simulasi dengan sampel terbatas sehingga temuannya cukup kuat, namun belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir. Berikut adalah tantangan yang dihadapi, ada 6. Oke, untuk kesimpulan utama dari penelitian ini adalah frekuensi kunjungan merupakan indikator churn yang paling menentukan. Pengelola gym atau pusat kebugaran sebaiknya memusatkan perhatian pada anggota yang mulai jarang berkunjung melalui reminder dan insentif yang tepat. Bisnis intelijen di sini berperan sebagai alat bantu yang membuat pola data terlihat lebih jelas. 6 langkah yang ditampilkan dapat segera diterapkan. Dan 2 diantaranya yaitu dashboard real time serta model prediction menjadi rencana pengembangan untuk selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kami siap untuk berdiskusi. Mungkin ini saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.